Manfaat membaca dongeng fabel. Teman-teman pasti pernah mendengar dongeng kan? Atau teman-teman justru ingin menjadi pendongeng? Selain banyak manfaatnya, dongeng juga banyak jenisnya. Ada dongeng fabel, sage, mite atau mitos, parabel, dan legenda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manfaat membaca cerita dongeng fabel. Kita simak yuk! Sebelum kita cari tahu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang perlakuannya diperankan oleh hewan. Biasanya, ceritanya berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Contohnya, cerita tentang kancil yang berperan sebagai hewan yang cerdik, rubah yang licik, kuda yang pemberani, singa yang mulia, dan lain sebagainya. Nah, tahukah teman-teman, selain seru, kita juga bisa mendapatkan manfaat dari baca dongeng fabel loh. Apa saja ya manfaatnya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, mendapatkan pesan untuk menjadi orang yang lebih baik. Setiap dongeng memiliki pesan moral di dalamnya, termasuk juga dongeng fabel. Pesan moral ini bisa bermacam-macam. Misalnya, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong atau kita harus membalas budi orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Pesan-pesan moral di dalam dongeng fabel biasanya mudah diingat sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Isi cerita mudah dipahami. Fabel memang menjadi dongeng favorit banyak orang, tak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Namun, tak sedikit dongeng fabel yang memang dibuat untuk anak-anak sehingga isi ceritanya mudah dipahami. Ceritanya tetap ada konflik dan penyelesaian, tapi dikemas dengan cara sederhana. Ketiga, mengembangkan imajinasi. Tokoh-tokoh hewan yang ada pada fabel dibuat bisa melakukan banyak hal seperti manusia. Misalnya, berbicara, berjalan, hingga berpikir. Padahal, di dunia nyata tidak ada hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Cerita fabel bisa membuat kita berimajinasi tentang hewan-hewan di sekitar kita yang bisa berbicara. 4. Menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa otak yang dominan otak kiri lebih bisa berpikir secara logis, sedangkan orang yang dominan otak kanan lebih bisa berpikir kreatif. Nah, dengan membaca fabel, kita bisa menyimbangkan otak kiri dan kanan kita. Otak kiri bisa digunakan untuk menyerap pesan moral di dalam cerita, sedangkan otak kanan bisa digunakan untuk berimajinasi. Kelima, meningkatkan kebiasaan membaca. Membaca fabel bisa meningkatkan kebiasaan membaca karena jalan cerita dan tokohnya yang menarik. Awalnya, mungkin kita hanya ingin terus membaca fabel, namun perlahan-lahan kita jadi tertarik untuk membaca buku-buku lainnya. Dengan begitu, kita jadi ingin terus membaca buku, dan akhirnya kita jadi terbiasa membaca buku. Wah, menarik ya! Oh iya, Bobo punya informasi menarik loh. Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional pada bulan November ini, akan ada acara panggung mendongeng untuk cerdas. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah Lomba Jagoan Mendongeng yang didukung oleh Sinar Mas Agri. Nah, teman-teman pasti penasaran gimana cara untuk mengikutinya kan? Klik video di kanan atas ya. Teman-teman yang ingin mengikuti Lomba Jagoan Mendongeng, caranya adalah download e-book Rumbun dan Sahabat Rimba di link ini. Teman-teman disarankan untuk membuka link itu melalui desktop atau laptop ya. Pelajari cerita dalam e-book dan ceritakan kembali sesuai versi teman-teman. Untuk linknya juga sudah diletakkan di kolom deskripsi ya. Jadi, teman-teman tinggal klik saja. Oke deh, Bobo tunggu karya dari teman-teman ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!